Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi pada tanggal 29 Juni pada tahun 2021 di kota Canindé di wilayah Ceará di negara Brazil. Wanita cantik nan muda, dia berusia 20 tahun, bernama Larissa Muniz Oliveira. Dia lahir pada tahun 2001 dan saat ibunya mengandung hingga melahirkan, ayah kandungnya tidak berada di sana. Hingga pada tahun 2011, Ibu Larissa bertemu kembali dengan laki-laki yang diduga adalah ayah kandung dari Larissa. Laki-laki tersebut bernama Jailson Camelo de Oliveira. Dia berusia 27 tahun. Sebelum Ibu Larissa hamil, dia telah menjalin hubungan dengan Jailson, namun tidak berlanjut lama. Dan pertemuan Jailson dan Ibu Larissa, mereka memutuskan untuk melakukan tes DNA karena Jailson melihat kemiripan Larissa dengan wajahnya. Dari hasil tes DNA tersebut menyatakan positif jika Larissa adalah anak kandung dari Jailson. Setelah mengetahui jika Jailson adalah ayah kandungnya, Larissa memilih tinggal bersamanya, yang baru dia kenal walaupun setelah 11 tahun dia muncul dalam hidupnya. Jailson kala itu sudah memiliki seorang istri yang bernama Maria Aparecida Barroso. Dia berusia 36 tahun. Larissa ketika dibawa pulang oleh Jailson, Maria sangat menyayangi Larissa seperti anak kandungnya sendiri. Larissa melanjutkan sekolah dari rumah ayahnya dan hubungan antara Larissa, ayahnya dan juga ibu tirinya semakin dekat. Hingga pada tahun 2017, Larissa yang lagi di masa pubertas, dia melihat sosok ayahnya sebagai orang yang dia kagumi. Begitu juga dengan Jailson, melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa, dia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Hingga diam-diam Jailson melakukan hubungan terlarang dengan Larissa, anak kandungnya, di belakang Maria Aparecida, istri sah dari Jailson. Hubungan antara ayah dan anak ini berlanjut hingga hampir 2 tahun lamanya. Larissa saat itu masih berada di bangku kuliah dan di sana Larissa mengenal seorang pria yang bernama Antonio Herilson da Silva Lopes. Dia berusia 26 tahun. Larissa jatuh cinta dengan Antonio. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Antonio, Larissa memberanikan diri untuk mengajak Antonio pulang ke rumahnya untuk dikenalkan ke ayah dan ibu tirinya. Ibu tirinya sangat bahagia mendengar Larissa sudah jatuh cinta dan tidak segan memperkenalkan pasangannya ke keluarga. Keluarga itu pun terbilang sangat erat dan kompak di berbagai acara keluarga. Ayah Larissa pun tidak merasa cemburu jika anaknya yang telah dia tiduri membawa pulang pria lain. Hingga suatu hari, Larissa mengajak Antonio untuk tidur di rumahnya dan malam itu Larissa mengajak Antonio dengan memberikan usul bagaimana jika mereka melakukan hubungan bertiga. Antonio awalnya masih bingung dengan ajakan Larissa dan Larissa menjelaskan bahwa dia akan mengundang satu laki-laki lain untuk bergabung di atas ranjang di tempat tidur mereka. Ini anak umur 20 tahun tapi pikirannya sudah rada sinting ini. Larissa membuka pintu dan seorang pria masuk ke kamar mereka. Namun karena keadaan malam itu gelap, Antonio tidak tahu siapa pria tersebut. Setelah permainan mereka selesai,
Antonio merasa penasaran dengan pria yang masuk ke kamar mereka. Ketika pria misteri itu keluar dari pintu kamar, Antonio tersadar bahwa pria tersebut adalah ayah Larissa, yaitu calon mertuanya. Antonio masih menahan amarahnya melihat kejadian itu, dan beberapa hari kemudian Antonio menemui Maria, istri Jailson, dan mengatakan semua apa yang dia lihat. Maria dan Antonio mereka menyusun sebuah rencana. Maria akan menghabisi Larissa, anak tirinya, karena dia anggap anak itulah penyebab suaminya berpaling darinya. Sedang Antonio akan mengakhiri Jailson karena dia menganggap Jailsonlah penyebab hubungannya dengan Larissa tidak mulus. Maria dan Antonio menyewa 2 orang bayaran yang dimana mereka berdua masih berusia 19 tahun dan 16 tahun. Maria mengatakan jika dia akan membayar 2 anak ini dengan bayaran sebesar 3.000 reais atau sekitar 15 juta. Dan juga dia akan membelikan senjata api revolver kaliber 38. Maria telah menyiapkan rencana untuk melakukan semua aksinya. Bahkan tanggal dan tempatnya Maria telah sediakan. Pada tanggal 29 Juni pada tahun 2021, Jailson dan Larissa pulang ke rumah. Setelah mereka membuka pintu, ternyata dari dalam sudah ada 2 orang yang siap menyerbu mereka dengan senjata api. Jailson tidak meninggal di tempat, begitu juga dengan Larissa. Namun mereka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jailson menjalani perawatan selama berbulan-bulan, sedang Larissa dia mengalami kebutaan di salah satu matanya akibat dari serangan peluru yang dia terima. Polisi yang menginvestigasi kasus tersebut, Maria dan Antonio, dibawa ke ruang interogasi. Dan di sana Maria mengatakan alasannya kenapa dia melakukan semua itu. Karena di rumahnya terdapat hubungan terlarang antara ayah dan anak kandung. Maria dipenjara sebagai dalang dari kejahatan tersebut, begitu juga dengan Antonio. Namun hanya didakwa sebagai percobaan pembunuhan. Sedang kedua anak remaja yang melakukan eksekusi ditahan dengan dugaan keterlibatan percobaan pembunuhan. Setelah Larissa keluar dari perawatan di rumah sakit, dia dimintai keterangan oleh polisi dan Larissa mengatakan jika dia sangat mencintai ayahnya, begitu juga dengan ayahnya. Larissa mengatakan jika dia tidak diciptakan sebagai anak Jailson, namun dia diciptakan sebagai pasangan dari Jailson, ayah kandungnya. Polisi menanyakan berapa lama hubungan itu terjadi dan bagaimana semua itu bisa terjadi. Larissa mengatakan jika ayahnya tidak pernah memaksanya atau melakukan pelencongan sebelum semua terjadi, karena mereka saling mencintai dan saling nyaman dengan hubungan yang mereka jalin. Larissa juga mengatakan jika dirinya tidak melanggar hukum karena sudah tergolong orang dewasa. Polisi juga menginterogasi Jailson di dalam rumah sakit dan menurut Jailson, dia jatuh cinta kepada anaknya 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu dia melihat Larissa adalah kekasihnya, bukan sebagai anak kandungnya. Warga di kota Canindé protes di depan forum untuk kebebasan Maria Aparecida. Mereka mengatakan jika Maria tidak seharusnya dipenjara karena dia berusaha untuk menyelesaikan masalah hubungan terlarang. Seharusnya yang dipenjara adalah pelaku incest atau pelaku yang melakukan hubungan sedara. Setelah terjadinya protes, polisi melihat Maria sangat kooperatif dengan polisi dan menjelaskan semua alasannya. Lalu hakim memutuskan pembebasan Maria dari tahanan. Namun setelah Maria dibebaskan,
warga lain protes karena Maria juga dianggap bersalah dan harus mendekam di penjara. Sebagian warga mengatakan Maria adalah penjahat yang berpotensi akan membahayakan orang lain karena kapasitas yang dia miliki. Dan warga juga mengatakan untuk membiarkan hubungan antara Jailson dan anaknya karena mereka menjalin hubungan tersebut suka sama suka, bukan kasus pelencongan. Maria, Jailson, dan Larissa, mereka dimasukkan oleh pemerintah ke sebuah layanan terapi keluarga dengan tujuan agar mereka berdamai dan hidup berdampingan. Dalam sesi interview, Larissa mengatakan jika ibu tirinya sudah mengetahui dari awal jika dirinya menjalin hubungan kasih dengan ayahnya, karena mereka hidup seatap. Dan pada bulan Juli pada tahun 2022, Larissa, Jailson, dan Maria tinggal serumah lagi dan warga masih menaruh semua kesalahan kepada Maria. Bagaimana menurut Anda tentang kasus yang seperti ini? Di mana ayah dan anak melakukan hubungan, lalu warga mendukung hubungan tersebut dan menyalahkan orang yang anti dengan hubungan sedarah. Berikan kepada saya komen di bawah, apa opini kalian tentang kasus ini. Klik tombol subscribe di layar kaca Anda untuk memberikan semangat kepada kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda dan sampai jumpa di kasus berikutnya.